Selamat datang di tayangan kedua podcast Lotumaki, Lokatua Matapi Channel. Kita kembali kepada pribadi. Ketika kalau kita sudah memberi diri untuk belajar di organisasi yang pembinaannya teratur dan secara sistematis, itu kan butuh kerelaan diri untuk memberi diri terlibat di situ. Pack it in, let me begin. I can win, better me than the sin. I won't ever slack up, back you better back up. Trying to better roll and you roll cruel egg up. Mahasiswa Stiper, kampus ini didirikan oleh gereja lokal dan Pemda. Apakah ada risiko? Misalkan mahasiswanya sendiri, kemudian pada suatu saat dia harus mengkritik Pemda dan gereja. Kami sebagai orang muda ataupun sebagai orang yang aktif di organisasi dan juga teman-teman lain di organisasi akan bersedia untuk berdampingan dengan masyarakat agar bagaimanapun juga jangan sampai masalah yang terjadi di daerah TI terulang lagi di Rada Bata. Tidak semua anak sebenarnya kan menjadi pastor. Nego corona mateva tesa le uma ma e tolo la ama ere orasima pa che nego masker ma e delle protes o ma de zode po nego prokes ele menazai ana ki e kai subu pa che masker ano ana sezuze ta fe vakani amoe ana pake ngeno dina kofi ngodo deleri e rai. Selamat datang di tayangan kedua podcast Lotumaki, Lokatua Matapi Channel. Bersama saya Hancel Gurdulu dan saya Renald Elmeo. bersama Bung Silet Open Up dan Arden Liko di balik lensa. Hari ini kami berkunjung ke kediaman Silet Open Up di Ngalisabu, Jawa. Dan hari ini di tengah saya dan Bung Hansel sudah ada satu sosok anak muda. Saya sendiri juga belum kenal terlalu dekat. Mungkin narasumber kita bisa buka masker. Kita ngobrol sambil pakai masker, kita buka masker saja. Kita semua sudah rapid, saya. Kita semua sudah rapid. Kita ngobrol supaya lebih santai. Kita buka masker saja. Kita mulai dengan perkenalan. Oke, siap. Bung Adrianus Lalu. Oh ya, langsung saja. Terima kasih. Yang pertama saya merasa sangat terhormat diundang untuk hadir di Lotumaki Channel. Di sini saya perlu memperkenalkan diri dulu. Nama lengkap saya Adrianus Lalu, biasa dipanggil Aris. Asal saya dari Manguleo. Oh, Manguleo, Saya sudah menyelesaikan studi S1 di Universitas Widya Mandira Kupang pada tahun 2019. Dan sampai saat ini saya masih berdomisili di Kupang karena selepas saya wisuda saya masih aktif untuk mengurus organisasi PMKRI yang dalam hal ini saya dipercayakan sebagai Komisaris Daerah Regio Timur, Komda Regio Timur, yang dimana saya masuk sebagai pengurus pusat hanya bertugas di daerah. Itu apa saja itu tugas ruang lingkup kerja-kerja di Komda Regio Timur dan KRI? Jadi kalau untuk di Komda itu tugas dan tanggung jawab saya itu saya mengurus di sana itu ada 6 cabang dan 1 calon cabang. 6 cabang itu meliputi cabang Kupang, cabang Keva, cabang Atambua, cabang Malaka, cabang Tambolaka, dan cabang Alor, juga 1 calon cabang yaitu Vainapu. Itu masih menjadi calon cabang yang kemarin sebelum saya kembali ke Flores itu saya sudah kunjungi semua cabang dan mendampingi kegiatan-kegiatan pembinaan formal di sana. Oke, jadi hari ini kita ngobrol-ngobrol dan fokus kita itu lebih ke organisasi dan orang muda. Dan
sebelum kita masuk lebih jauh ke pertanyaan-pertanyaan itu, saya mau kasih satu pertanyaan seperti biasa. Saya kasih beberapa opsi, lalu Bung Aris hanya memilih satu dari opsi-opsi yang saya beri. Antara Che Guevara, Maradona, dan Susi Pujiastuti, pilih yang mana? Kalau saya memilih Che Guevara. Kenapa? Karena saya melihat itu semangatnya Che Guevara itu yang kemudian selama ini saya juga memilih jalan yang sama seperti beliau, yang berdiri soal bagaimana ketika kita melihat ada masyarakat yang tertindas ataupun ada banyak kebijakan-kebijakan yang tidak tepat sasaran, disitulah kita hadir untuk menyuarakan hal itu. Padahal dia dokter. Tapi kan semangatnya itu yang Kita sambil minum. Ini kebetulan kita mau coba kopi Arabica murni Bajawa. Ini diproduksi oleh KSU Famasa, Desa BI Bali, Bajawa, Ada juga ini, Flores, Lotu Maki Channel. NTT Indonesia. Kita sambil ngopi kita supaya lebih santai. Kira-kira bagaimana pandangan Bung Aris tentang situasi kaum muda atau gerakan mahasiswa hari-hari ini, baik Indonesia secara luas atau NTT secara khusus? berkaitan dengan orang muda saat ini yang menjadi tantangan itu, orang itu lebih cenderung untuk terlibat dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat fleksibel. Contohnya orang lebih nyaman bergaul dengan komunitas, dan orang lebih cenderung memilih untuk tidak bergabung ke organisasi yang formal itu karena menganggap bahwa terlalu kaku. Tetapi sebenarnya itu pemandangan yang keliru, sedikit keliru. Karena yang namanya organisasi itu kan ada banyak tahapan-tahapan, lalu ada berbagai macam tantangan yang ada di situ, dan itu Kira-kira kenapa tuh bisa begitu? itu yang kita kembali kepada pribadi. Ketika kalau kita sudah memberi diri untuk belajar di organisasi yang pembinaannya teratur dan secara sistematis, itu kan butuh butuh kerelaan diri untuk memberi diri terlibat di situ. Beda dengan misalnya di teman-teman di komunitas ini kan tidak terlalu terikat soal misalnya soal kehadiran ataupun nanti kan di situ kan diberi silakan berekspresi bebas itu. Tapi kalau di organisasi mungkin yang seperti saya tekuni saat ini kan kita boleh berekspresi, tapi ada batasan, ada aturan-aturan. Ada semacam, kalau kita tahu di organisasi kan ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang mengikat kita untuk berbuat tidak boleh di luar daripada anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Saya kenal beberapa organisasi kemahasiswaan atau organisasi orang muda. Ada LMND, lalu ada beberapa yang lain juga. GMNI. Kenapa PMKRI? Jadi sedikit saya berbagi bahwa saya itu awalnya sebenarnya orang yang tidak suka berorganisasi. Dan tipikal saya dari sejak saya masuk SD sampai dengan saya SMA itu, saya orang yang tidak suka, maksudnya tidak suka untuk bergaul dengan banyak orang. Tapi ketika saya selesai SMA dan saya berangkat ke Kupang, di sana itu saya bertemu dengan beberapa senior. Artinya kan Siapa mereka itu? Yang Sebut saja. Di sana itu yang saya ketemu di sana itu ada Pak Christoforus Mbora, kemudian ada Pak Oswin Goleng, ada satu ASN mungkin sekarang di Kabupaten Pak Gradus Yosef Donga, juga Gredon. Kak Gredon yang sering disapa Gredon. Juga ada beberapa senior saya di sana yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Awalnya itu secara kebetulan saya melihat bagaimana mereka ketika mereka tampil baik di pergaulan antara orang muda di Kupang ataupun ketika diundang untuk membawakan materi-materi di kampus. Disitulah saya mulai bertanya, kok orang-orang ini kan di Bejawa yang saya tahu bahwa kan dulu kan tidak seperti ini. Kok kenapa sekarang mereka punya kemampuan public speaking yang bagus? Disitulah berangkat dari pertanyaan itulah yang saya kemudian
coba untuk ketemu dengan beberapa senior, saya tanya kira-kira apa yang bisa mungkin yang bisa saya buat sehingga saya bisa punya kemampuan seperti abang-abang. Waktu itu mereka ajaklah saya untuk masuk ke PMK. Awalnya saya menolak karena waktu itu saya juga kuliah terlambat. Saya tamat SMA 2013 tapi saya masuk kuliah 2015. Pertama yang ada dalam pikiran saya itu bahwa latar belakang orang tua saya petani. Dan saya datang ke Kupang ini, target saya itu harus 4 tahun. Karena kan waktu itu sahabat banyak masukan kepada saya bahwa organisasi itu kan nanti mengganggu kuliah, nanti sudah terlambat. Ada banyak hal yang kemudian mempengaruhi saya untuk sedikit berat untuk mengambil langkah terjun dalam Pada akhirnya apa yang didapat dari PMK? Pada akhirnya yang saya temukan dari PMK itu, ketika saya memberi diri dan mengikuti proses secara tuntas di dalam, ketika saya keluar mau berhadapan dengan masyarakat ataupun dengan orang muda, saya tidak merasa kaku. Karena situasi itu sebenarnya saya sudah terbiasa di dalam kehidupan berorganisasi. Dan saya juga tidak hanya di PMKRI, juga di Permada, Perhimpunan Mahasiswa Ngada Kupang, saya juga terlibat di situ. Artinya berkat saya bergabung di PMKRI lah saya bisa mengenal banyak orang, dan ketika diminta secara mendadak untuk menyampaikan satu dan hal itu, saya tidak seperti Aris yang dulu yang selalu menolak bahwa saya tidak bisa, tapi dari PMKRI lah saya belajar untuk kemudian saya bisa eksis seperti itu. Nah itu kalau tadi tentang situasi perkenalan PMKRI atau situasi anak-anak rantau dari Ngada atau Flores mengenal organisasi di Kupang. Tapi hari-hari ini di Ngada sudah ada Citra Bakti, pernah ada Undana 2 di Turikisa, terus sekarang ada Stiper. Bagaimana kira-kira Bung Aris melihat respon mahasiswa-mahasiswa saat ini di Ngada khususnya terhadap organisasi baik itu intrakampus atau ekstra kampus seperti PMKRI dan lain-lain seperti disebutkan tadi, itu seperti apa kira-kira? Baik. Kalau dari saya sendiri dengan kehadiran 2 kampus, yang pertama Citra Bakti, yang kedua Stiper, saya berpikir bahwa kehadiran 2 kampus ini seharusnya mampu menghadirkan embrio baru yang kemudian bisa menjadi mitra kritisnya pemerintah. Itu harapan besar dari saya. Tapi ketika saya berada di Kabupaten Ngada, sudah beberapa minggu di sini, saya melihat bahwa organisasi kepemudaan baik eksternal maupun internal kampus, tidak tahu di Citra Bakti itu berjalan atau tidak karena saya juga belum sempat untuk komunikasi ke sana. Tetapi harapan besar dari saya bahwa kehadiran 2 kampus ini sebisa mungkin harus ada organisasi-organisasi kepemudaan yang kemudian mampu menjadi mitra kritisnya pemerintah. Karena kenapa saya sampaikan demikian? Sebenarnya banyak kebijakan ataupun banyak kejadian-kejadian di Kabupaten Ngada itu yang membutuhkan suara orang muda. Tetapi hal ini terjadi waktu kemarin masih ada Undana. Ketika Undana dikembalikan statusnya ke Kupang, nah semangat-semangat inilah yang saya lihat kemudian hilang. Di Ngada sudah ada PMKRI atau belum? Untuk di Ngada itu PMKRI cabang Ngada itu ada. Hanya dalam perjalanannya itu soal pembinaan ataupun kaderisasinya itu sempat vakum dan agak-agak macet. Dan kebetulan baru-baru juga kembalinya saya ke sini itu sebenarnya untuk melihat situasi yang terjadi di cabang Ngada itu seperti apa. Tapi perlu saya luruskan bahwa yang seharusnya mengurus cabang Ngada ini adalah Komisaris Daerah Flores, Komda Flores. Tetapi karena sampai saat ini juga Ketua Pusat belum mengeluarkan SK untuk Komda Flores, maka saya merasa sebagai putra daerah saya terpanggil untuk melihat situasi yang ada, dan saya juga diundang oleh beberapa senior untuk kami sama-sama memikirkan hal ini. Lalu harapan dari saya bahwa kalau bisa Citra Bakti dan Stiper membuka diri untuk kita bisa masuk ke dalam untuk semacam Khususnya itu PMKRI atau bisa juga organisasi semua lain? organisasi, bukan hanya PMKRI. Karena semakin banyak organisasi kepemudaan itu malah semakin bagus, sehingga kita melihat bahwa atmosfer ataupun Ngada itu hidup, bukan hanya hidup dari sisi pariwisata ataupun dari sisi, tapi bagaimana soal itu kritikan, masukan itu yang ya kita butuhkan lah seperti itu. Apakah PMKRI atau organisasi ekstra itu selalu identik dengan mengkritik kebijakan atau juga
ada Ya, kiat-kiat itu untuk poin terlibat di menarik. dalam pengabdian masyarakat. Baik, soal apakah PMKRI dan organisasi-organisasi lain itu selalu pada prinsip untuk mengkritik, menurut saya itu kita tidak bisa hanya pada tataran mengkritik, tapi harus ada tataran memberikan solusi. Tetapi di sini ketika kita membeli solusi itu bonus, karena yang mempunyai semacam yang mempunyai kapasitas untuk menyelesaikan kritikan yang kita berikan itu adalah tadi saya sampaikan, misalnya kita mengkritik pemerintah, ketika ditanya balik solusinya apa, yang memiliki otoritas untuk menyelesaikan itu kan pemerintah, bukan kita. Karena misalnya begini, organisasi ekstra semacam PMKRI di Kupang itu dia hidup di kota, tapi Stiper dengan Citra Bakti ini dia bukan di kota, dia kan di kampung, di Turikisa, di Hobosara. Mestinya dia punya pembacaan tuh harusnya agak berbeda dengan perkembangan organisasi di kota. Itu seperti apa tuh kira-kira? Kalau dari saya, Apalagi misalnya di Hobosara atau Turikisa itu kan ada dia di sekitaran kampung, wilayah, masyarakat adat dan segala macam. Tani. situasi-situasi seperti itu, contohnya Citra Bakti yang di dalam notabene mereka hidup dalam lingkungan masyarakat yang masih melekat dengan adat dan juga masih termasuk wilayah-wilayah perkampungan. Kalau dari saya, segala sesuatu itu kan kembali kepada orang muda sendiri. Apakah kehadiran kita di situ hanya sebatas simbolik, hanya menunjukkan bahwa kita ini orang muda dan terlibat di organisasi, ataukah kita hadir di situ kemudian kita bisa memberikan solusi ataupun warna baru di situ. Tetapi pada prinsipnya untuk organisasi seperti di Kabupaten Ngada, contohnya tadi Citra Bakti dan Stiper yang dalam notabene masih di lingkupan berdamping dengan masyarakat adat, kalau bisa itu pendekatan ataupun itu kan kita bisa lebih pada semacam brandnya orang ada, semacam kita harus bisa mengerti karakter masyarakat, penerimaan mereka terhadap kita ataupun Adaptasi. Ya, adaptasi lah, kita harus bisa adaptasi dengan lingkungan. Kita boleh kritik, oke, tapi kan harus dilihat dengan situasi-situasi yang ada juga. Khusus untuk Stiper, Sekolah Tinggi Pertanian Flores Bejawa itu didirikan kerjasama antara Yasubda, Yayasan Persekolahan Umat Katolik Ngada, dan didukung oleh Pemda, pemerintah. Ketika PMKRI misalkan Stiper ini sudah ada PMKRI, apakah tidak mengalami kesulitan di situ nanti? Mereka mau kritik siapa? Atau mereka mau koreksi siapa nanti? Ini didirikan oleh gereja lokal dan Pemda. Kira-kira kalaupun misalkan ada, kira-kira kesulitan apa yang bisa Bung Aris prediksi? Coba saya ulangi. Khusus untuk Stiper, ini kan didirikan oleh Yasubda, Yayasan Sekolah Umat Katolik Ngada, gereja lokal, dan Pemda. Sementara Kalau misalkan- PMKRI ini Patria PMKRI tadi seperti Pro Bung Aris. Ecclesia et Patria, Gereja dan tanah. Iya. Gereja dan Tanah Air. Kalau misalkan PMKRI Stiper dibentuk, mahasiswa Stiper bergabung dalam PMKRI, lalu pada saat-saat tertentu mereka harus mengkoreksi pemerintah daerah dan gereja, itu apakah akan ada kesulitan yang muncul di situ? Jadi untuk menanggapi pertanyaan yang ini, soal nanti ada situasi yang terjadi di saat PMKRI harus, artinya kan harus bukan berbenturan dengan gereja, tapi di hadapan dengan situasi seperti itu. Nah itu kembali kepada, kalau dari saya itu kembali kepada kepengurusannya. Artinya kan Atau jangan-jangan pertanyaan itu dibalik, jangan-jangan malah melempem. Ya, itu kecurigaan saya. hari-hari ini kan semua orang pasti akan memiliki persepsi yang sama. Ya. Pasti akan semacam PMKRI pasti semacam tidak memiliki Spirit. spirit itu kemudian menyampaikan kritikan ketika harus berhadapan dengan semacam tadi sampaikan gereja. Tapi itulah kalau dari saya kembali kepada orang yang memimpin organisasi itu. Tapi kan selain pada orang ini kan boleh, misal orang dia out of the box, tapi harus ada satu aturan main yang ditetapkan organisasi. Siapapun orangnya dia harus bikin seperti itu. Itu ada tidak kiat-kiat khusus seperti itu? Ya kan kalau kita tergantung pada orang, artinya tergantung kemampuan manajerial seseorang. Tapi harus ada aturan main yang ada kiat-kiat khusus yang siapapun yang pegang itu kepengurusan, dia pasti akan begini dia berel.
kalau untuk tapi itu kan tadi pertanyaannya kan ketika harus berbenturan tadi contohkan antara stiper mahasiswa stiper. stiper Kampus ini didirikan oleh gereja Gereja, lokal dan Pak. Pemda. Apakah ada risiko? Misalkan mahasiswanya sendiri, kemudian pada suatu saat dia harus mengkritik Pemda dan gereja. kalau kita bicara soal risiko ini kembali kepada orang ataupun lembaga yang dikritik. Ya. Nah, jangan sampai setiap kritikan itu dilihat bahwa ini semacam ada gerakan yang harus dipangkas. Nah itu kan banyak kita lihat, banyak senior, banyak orang-orang seperti yang senior ataupun beberapa orang yang menjadi korban ketika mereka berani menyampaikan kritikan, dan itulah semacam mereka mereka kemudian mengalami kesusahan dalam perjalanan antar karirnya ke depan ataupun ketika dia mau berbuat sesuatu itu semacam itu bukan dihalang-halangi tapi semacam dibuat susah lah. Nah, ruang lingkupnya. Tapi harapan besar dari saya, walaupun tadi kita bicara soal stiper yang dengan kaitan dengan Yasukda, gereja, lalu dikaitkan lagi dengan PMKRI, intinya semangatnya itu harus tetap satu. Ketika ada kebijakan keliru, maka sampaikan. Dan pemangku kebijakan ataupun orang yang membuat kebijakan harus lebih dewasa dalam melihat setiap kritik dan kritikan yang disampaikan. Saya coba kasih contoh konkret pertanyaan dari Bung Rendar tadi. Misalnya di Turekisa sedang dibangun Tugu Selamat Datang Kota Bejaba misalnya. Terus di tengah masyarakat tiba-tiba ada polemik, misalnya menolak ini kami misalnya Ulu Eko kami ini Golewa Raya, atau kami ini bekas wilayah Hamente Mangulewa misalnya. Terus tiba-tiba hari ini Tugu Selamat Datang Kota Bejaba itu disimpan atau batas Kota Bejaba itu masuk di wilayah Turekisa. Itu kira-kira bagaimana misalnya teman-teman PMKRI mungkin ada yang bersuara tentang itu, sementara Yasukda misalnya ini ya, bukan bilang Yasukda pasti akan sepakat dengan itu, misalnya Yasukda dan otomatis negara dan hal ini kabupaten pasti akan melakukan itu kira-kira bagaimana? Ini kan pasti konflik of interest. Arah pertanyaan Bung Rinar tadi kan seperti itu. Saya kasih contoh konkretnya misalnya seperti itu. Oke. Mudah-mudahan tidak ada seperti itu. Jadi ketika kita bicara soal tadi tugu batas kota, di sini kebetulan juga kan saya juga mungkin barusan ada beberapa hari ini kan mendengar diskusi-diskusi lepas bahwa nanti tugu batas kota di mana tadi? Di Turkisa. Di Turkisa. Postingan-postingan di grup-grup seperti nggak ada bakit. Ya mungkin kalau dari saya sebagai orang muda dan juga bagian dari Golewa, saya yang pertama apresiasi soal bagaimana kebijakan untuk kemudian menggantikan tugu yang rusak di Batu Jagi. Tetapi soal pemindahan lokasi ataupun titik bangunnya ini itu seharusnya kan disampaikan juga kepada publik ya, atau pendasaran kok kenapa dipindahkan, bukan dibangun lagi di titik awal lalu digeser ke titik yang baru. Tapi yang menjadi fokus tadi seperti yang disampaikan bahwa ketika harus di Turekisa bahwa Gulu Eko Mangulewa Turekisa Sobora Kelapa ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Ada bahasa daerah, orang tua sering mengatakan bahwa Gule Eko ngatam apa peju. Artinya kan saya lebih sepakat kalau misalnya perencanaan untuk mendirikan tugu kota itu kalau bisa di tempat yang lama saja. Kalaupun tidak di tempat yang lama, kalau memang diarahkan untuk ke wilayah Golewa, menurut saya harus dijelaskan dulu pendasarannya apa kok sampai digeser ke sana. Karena seingatan saya itu di sebelah bawah Pertamina Turekisa itu kan dulu ada batas desa di situ. Itu kalau memang di situ ya itu memang ke wilayah kota, tapi ke wilayah atas itu kan masuk ke wilayah Golewa. Dan juga kita tahu bahwa di situ kan wilayah Hamente dulu kan kalau umum ke Mangulewa ini kan sampai di situ, sampai di Turkisa. Jadi kalaupun tidak terjadi di tempat yang lama ya di
sana saja di waktu masuk di Woloroba itu disimpan di situ saja. Itu kalau dari saya, karena saya melihat Masuk Kabupaten Ngada. ya itu lebih baik di situ saja, karena sehingga pembangunan Tugu itu jangan sampai kemudian memunculkan persepsi masyarakat yang kita tidak bisa bendung nanti ketika mereka beropini bahwa oh ini jangan sampai nanti ada tujuan ini, ada kepentingan, itulah yang keren. Tapi pada dasarnya bahwa wilayah Turkisa itu dia satu-satuan dengan wilayah Mangun lewat ke sana, dan tadi seperti tadi yang disampaikan oleh Bung Hansel bahwa guleh kongata itu baik pakai peju atau hanya baik pakai bekal. Guliwa, Ya. Bagaimana Liwa? Oke, selanjutnya ini saya ingin tanya tentang sesuatu yang praktis. Saya sering lihat kalau teman-teman PMKRI itu kalau mereka ada kegiatan atau mereka turun ke jalan, mereka selalu gunakan apa? Baret kan? Baret merah lalu ada Bol kuning. bola kuning. Bol. Kuning, baret merah dan bol kuning. Apakah itu PDI atau Golkar? PDI dan Golkar? Bukan. Kenapa merah, kenapa kuning? Kalau merah itu sebenarnya semangat PMKRI ini mereka meniru dulu dulu di gereja ini yang Martir. mati gereja, dan juga baret merah ini kan identik dengan keberanian, seperti yang baret yang ada di Kopassus itu kan merah, itu namanya keberanian. Nah itu semangat itulah yang kemudian semacam diwarisi di setiap kader-kader PMKRI, sehingga kader PMKRI itu diharapkan harus mampu untuk menjadi pahlawan, Ya. dan juga harus berani untuk menegakkan kebenaran, dan juga siap untuk menderita, dan juga siap untuk melewati setiap tantangan. Artinya harus mampu untuk memberi diri secara total. Salah satunya resiko. Ya. Ketika memberikan kritik lalu ruang gerak dibatasi. Nah, itu resiko, itulah bagian dari resiko. kemartiran. Ya. Kalau kuning? Kalau kuning itu melambangkan semangat kekatolikan. Kekatolikan, ya. Itu kita Paskah. Ya. Itu Saya kekatolikan. kira itu Legion Romawi itu merah kuning. saya Pompei. dari dulu saya mencurigai itu PDI dan Golkar PDI karena Golkar. ada Melki Lakalena di sana, lalu Ansi Lema juga jebolan PMKRI bukan? Kasih Lemang juga PMKRI. Saya pikir mewakili kurang lebih hari ini adalah Ansi dan Melki, ternyata tidak. Dan saya pikir pertanyaan ini juga mewakili salah satu titipan pertanyaannya. Belum. Kira-kira bagaimana pendapat Bung Aris tentang dikotomi tua muda Dalam PMKRI. di segala bidang Segala sebenarnya? bidang, ya. Segala bidang. baik berkaitan dengan soal bagaimana kita melihat dikotomi antara yang tua dengan yang muda, itu dari sebenarnya kembali lagi kepada orang muda, karena orang tua ini masanya kan sudah selesai. Artinya kan orang selalu menyampaikan yang tua menceritakan masa lalu. Tapi begini Bung, saya minta maaf, misalnya motonya loka tua mata hati ini kan tentu tebepu deh pada Nah, itu ikut orang yang tahu. Berarti rujukan kalau dalam konteks adat budaya yang ada itu kan ke orang tua. Jadi kalau kita misalnya kembali kepada pribadi agak susah karena memang sistem adat budayanya seperti itu. Itu salah satu aspek itu tuh. Misalnya di politik ada anak muda yang muncul saya bilang, nah dia sudah buat apa? Ya, Belum berpengalaman, tidak ada investasi sosial dan segala macam. Walaupun dia mungkin punya ide-ide atau gagasan yang baik. Baik, Itu muncul dikotomi tua muda kan seperti itu tuh. ya, memang fenomena hari ini dikotomi tua dengan muda itu lebih yang lagi tren itu kan di bagaimana kehadiran orang muda di dalam ranah politik itu kan sering kemudian dinilai bahwa dengan bahasa daerah istilah osogale, artinya kan olo dengar KSCC telah CC. Menurut saya prinsip ini kita sebagai orang muda itu harus mampu untuk kemudian artinya kan tidak sedang mengajarkan untuk melawan orang tua, tidak, tapi kan ada batasannya, hal mana yang boleh kita ikut dan hal mana yang tidak boleh kita ikut.
Tapi kembali dengan seperti yang di lo ketua mata aku bahwa teduh beput depot BO itu tadi artinya kan ya teduh beput depot BO ini kan kita lihat dulu apa yang masukan yang dia omong dan yang dia buat itu sejalan atau tidak. Kalaupun tidak sejalan dan kita bisa sampai pada tataran untuk bisa berada pada posisi itu, ya kenapa tidak? Intinya kan kita tidak sedang membangun tidak mengindahkan ataupun tidak sedang menghargai orang lebih tua. Itu mungkin dari saya seperti itu. Ini ada beberapa titipan pertanyaan dari teman-teman pencinta Lotu Mapi. Ini satu Sama dari di sini juga ada. netizen, namanya Margaret. Dia perempuan, anak muda Flores juga. Dia tanya tentang bagaimana organisasi orang muda, khususnya PMKRI itu memberi porsi untuk teman-teman yang perempuan. Apakah ada program-program khusus, ataukah selama ini ada pendampingan atau apa seperti itu, mungkin bisa diceritakan. Baik, kalau berkaitan dengan bagaimana peran PMKRI terhadap teman-teman kaum hawa, hari ini PMKRI itu dan dari dulu memang itu terbuka untuk setiap orang muda baik perempuan maupun laki-laki itu silakan melibatkan diri. Dan juga di PMKRI tidak pernah melarang perempuan untuk sampai pada tataran menduduki jabatan. Kita terbuka di sana. Artinya kan secara organisasi PMKRI itu sedang mau menyampaikan kepada publik. Tapi saya yakin bukan hanya PMKRI, semua Pernah organisasi pimpinan seperti itu. pusat atau ketua umum dari Ya. dari perempuan. Ya, pusat dan cabang Kupang sendiri pun pernah. Cabang Siapa? kalau cabang Sebut saja. cabang Kupang itu Kira aja. Kakak Vera aja itu yang pernah menjabat sebagai ketua. Sedangkan kalau di PP. Pengurus pusat itu tapi pernah ada. Rere. itu pernah menjadi ketua. Terlepas daripada itu, PMKRI juga di cabang-cabang itu juga banyak ada kegiatan-kegiatan yang kemudian melibatkan teman-teman kaum hawa. Artinya kan mereka desain kegiatannya apa, lalu PMKRI melakukan pendampingan seperti itu. Nah, ini juga ada pertanyaan dari Ibu Hilda. Bagaimana atau apa peran PMKRI dalam hal penanganan COVID-19 yang sedang menjadi pandemi global hari ini? Baik, kalau soal bagaimana peran PMKRI terhadap situasi dunia hari ini, contohnya bagaimana kita menghadapi COVID-19, kebetulan kemarin teman-teman dari pengurus pusat itu mereka dari sana itu berangkat, ada sekitar 5 orang itu datang. Yang pertama mereka ke Larantuka, kebetulan kemarin waktu ada bencana di sana. Itu juga mereka hadir membagikan masker dan beberapa peralatan kesehatan, dan juga ada suplai makanan dan ada bantuan obat-obatan itu yang dibantu teman-teman di sana. Lalu kalau soal kehadiran PMKRI secara menyeluruh untuk sampai pada wilayah Flores itu, seandainya PMKRI cabang-cabang ada hidup, mungkin teman-teman pusat itu bisa berkoordinasi untuk sama-sama membantu masyarakat dengan contoh memberikan masker ataupun melakukan sosialisasi berkaitan dengan protokol kesehatan. Juga bagaimana kalau memang ada kesempatan kita bisa lobby untuk datangkan APD. Mungkin itu yang bisa semampu kita bisa itu kita buat. Lalu berkaitan dengan PMKRI cabang ada, itu karena itu tadi soal kepengurusan. Kalau seandainya hidup, pasti mereka juga akan melakukan hal yang sama seperti teman-teman di pusat dan di cabang-cabang lain. Kalau ini dari Dedon Baju, ini pertanyaannya agak panjang. Bagaimana sikap Bung Aris terhadap keputusan Pemda yang mengizinkan tambang galian cik pada perusahaan swasta untuk melakukan penambangan dan pengangkutan material pasir dari dalam kota keluar pulau yang akan menggunakan kendaraan tambang ratusan buah dengan bobot ratusan ton yang akan melintasi jalan negara dan penggunaan alat berat dalam proses penambangan pasir? Baik,
Ini pertanyaan yang luar biasa dari Dedon maju nih. Dedon. Pertanyaan luar biasa. Salam. Yang pertama saya perlu Mantap Bung Dedon. sampaikan bahwa luar biasa pertanyaan ini artinya kan menggugah semua pikiran orang muda bahwa setiap investor ataupun pembangunan yang datang di Kabupaten Ngada seperti yang pernah disampaikan oleh Bapak Bupati bahwa selama pembangunan itu mendatangkan keuntungan untuk masyarakat ya kita terima, tetapi ketika pembangunan itu merugikan masyarakat maka kita tolak. Jadi kembali kepada persoalan yang disampaikan oleh Pak Dedon tadi, itu kalau dari saya kita sebagai orang muda tidak bisa kita hanya berada untuk apa semacam kita hanya berdiri dulu, artinya kan kita harus melakukan tahapan seperti advokasi ya, kita turun ke lapangan temukan masalahnya seperti apa, Atau jangan-jangan tidak ada masalah mungkin. ya jangan sampai kan kemudian kita hanya Turun ke lapangan dan mencari masalah. Atau membuat masalah. itu kita harus ke sana, kita harus mencari tahu dulu seperti apa, karena memang informasi soal yang disampaikan oleh Pak Dedon ini kan yang hari ini lagi dipertanyakan oleh publik ya. Yang menjadi pertanyaan itu bahwa masyarakat ketakutan masih waktu-waktu itu contoh yang selain di Nado ini kan ketakutan masyarakat ini jangan sampai pasir itu habis, karena kalau untuk penggunaan dari Itu dikupul investor. itulah Dari artinya, masyarakat. sehingga tanggapan dari saya sendiri ya yang pertama kita harus minta kepada teman-teman di legislatif dan juga eksekutif untuk lebih terbuka berkaitan dengan proyek ataupun tambang yang sebentar lagi mungkin Ini terjadi juga di Kabupaten pertanyaan Ngada. kedua dari Bung Dedon. Bagaimana pendapat Bung Aris tentang PLT 2 Darati di Radabata? Lagi-lagi Bung Dedon ya. Karena pertama PLT Darati yang pertama di Bung mana Dedon belum punya ada pertanyaan yang aktual dan Baik, kritis. Sadis. Jadi berkaitan dengan Baju. luar biasa saya Sekali lagi saya apresiasi. apresiasi untuk Bung Dedon. Bung Dedon mencairkan situasi. Artinya kan kembali lagi pertanyaan ini kan menggugah untuk orang muda bahwa ketika ada persoalan kenapa kita tidak ke sana untuk kemudian meluangkan waktu mencari tahu kenapa sampai seperti ini. Jadi bicara soal Radabata, kebetulan kemarin juga saya ke sana, itu yang saya lihat itu di lapangan kita terlepas sebagai aktivis, sebagai putra daerah juga, saya merasa bahwa untuk di Radabata itu perlu dipertimbangkan secara baik. Karena apa? Kita tidak perlu ke Jawa untuk belajar bagaimana dampak dari Lapindo. Tapi cukup dengan kita berjalan kaki ke Darate, kita sudah menyaksikan bagaimana dampak buruk dari pemboran gas bumi. Sehingga di sini kalau dari saya merasa itu kembali juga kepada masyarakat. Jangan sampai ketika kami sebagai orang muda sudah bersikukuh untuk bagaimana kita menyadarkan jangan sampai ini terjadi, lalu masyarakat akar rumput kemudian tidak sejalan dengan kita. Nah ini yang bisa menjadi masalah. Jadi kesimpulannya ataupun benang merahnya itu, kami sebagai orang muda ataupun sebagai orang yang aktif di organisasi dan juga teman-teman lain di organisasi akan bersedia untuk berdamping dengan masyarakat agar bagaimanapun juga jangan sampai masalah yang terjadi di Darati terulang lagi di Radabata. Jadi di sini saya mengajak semua orang-orang muda jangan hanya berpikir bahwa itu nanti yang terdampak adalah orang Mataloko, tapi itu adalah keluarga kita semua. Dan fenomena alam sebenarnya terjadi bukan hanya di Mataloko, tetapi untuk wilayah Kabupaten Ngada sebenarnya kita sudah rasakan. Hal kecil contohnya kita lihat yang nampak di permukaan, hasil kopi ataupun hasil itu kan semakin menurun hari ini. Itulah yang seharusnya kita mulai berpikir sampai pada tataran itu. Untuk itu berbicara soal Radabata, kembali lagi saya sampaikan kepada teman-teman muda dan juga warga Kabupaten Ngada, mari sama-sama kita berpikir soal dampak dari panas bumi itu sendiri. Dan juga hari ini dengan undang-undang terbaru, itu memang kabupaten itu kan wewenangnya itu kan dibatasi. Hanya mungkin sebatas urusan AMDA, tapi selebihnya itu kan harus provinsi. Nah,
tugasnya itu adalah mengawal jangan sampai AMDAL ini kemudian dia bolos ke provinsi. Itu tugas kita bersama, dan bukan hanya tugas saya, tapi harapan besar bahwa kita berdiri sama-sama dan kita sama-sama mengkawal masalah ini. Itu dari saya. Bung Dedon. Itu mungkin dari Termasuk saya. Bung Dedon. Ya, Bung Dedon juga saya harus minta kawal. Bung Dedon dengan jaringan yang ada dan juga dengan Dengan caranya juga bisa sama-sama kita bersinergi lah untuk mengatasi hal ini. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke titipan pertanyaan. Saya pikir semua organisasi itu tidak terlepas dari kecurigaan. Pasti dicurigai. Nah, dan salah satu kecurigaan ini diungkapkan oleh salah satu netizen, namanya lewat Facebook, Yondu, tapi aslinya itu Elvis Story. Satu anak muda Goleba, dia tidak tahu, dia bikin riset dari mana, dia bilang kenapa hampir 60% kader PMKRI itu kemudian memutuskan untuk terjun dalam dunia politik. Ini pertanyaan yang menurut saya sangat kena sebenarnya, karena jujur ketika saya berada di PMKRI, pikiran teman-teman ataupun pikiran lingkungan sekitar saya itu arahnya bahwa pasti saya juga akan ke politik. Jadi PMKRI hari-hari ini tuh dicurigai sebagai semacam PAUD lah. PAUD, anak-anak datang dari mana-mana, dipersiapkan seperti sekolah sepak bola, lalu kemudian politik. Itu yang kecurigaan masyarakat. Tapi sebenarnya Termasuk kecurigaan ini Elvis Story dan Silat Penap. Sekolah politik. jadi untuk menjawab kecurigaan dari Pak Elvis dan juga Bung Silet, sebenarnya soal ketika kita terlibat dalam organisasi dan banyak ex organisasi terjun ke politik itu, karena memang di dalam organisasi itu kan kita belajar bagaimana menjadi pemimpin, bagaimana kita bagaimana kita mengadvokasi sebuah masalah, didiskusikan secara baik, dan bagaimana kita kemudian menyampaikan masalah ini dan menemukan solusi. Dan ketika kita tidak menemukan solusi, disitulah jiwa kita meronta-ronta untuk ketika kita hanya berada di luar sistem dan kita tidak bisa masuk ke dalam sistem. Nah, itu yang memacu kita untuk saya harus ke dalam. Tetapi soal nanti di dalam sistem itu kemudian sistem yang merubah pribadi itu, yaitu kembali kepada pribadi itu. Artinya kan terlepas dari kecurigaan bahwa kok banyak yang dari PMKRI ke politik, ya itulah karena di dalam organisasi itu kan kita sering bahwa menjadi pemimpin yang baik harus seperti ini, menjadi pelayan. Artinya kan menjadi, kalau misalnya kita sekolah perawat lalu kemudian turun masyarakat itu tidak praktek, itu kan sama sih menyiksa diri sebenarnya. Ini menyambung dari tentang kehidupan politik. Titipan. Ini pertanyaan terakhir dari Bung Argendara. Ada dua Bung pertanyaan. Argen. Bung Argendara, pendiri Horizon di Pantara nih. Salah satu Horizon di Pantara. Ini senior yang luar biasa juga. Senior kan yang saya luar biasa. merasa bangga juga ketika dalam situasi seperti ini saya kemudian ditanya oleh Bung Argen. sesepuh saya yang ada di Jangan dulu mengapresiasi Bung Argen. Cek pertanyaannya dulu. Pertanyaan dulu. Hari-hari ini Bung Argen menghilang nih. Di balik kesuksesan laki-laki, ini pertanyaan pertama. Di balik kesuksesan laki-laki, ada wanita luar biasa yang senantiasa mendampingi. Dan sebagai pemimpin, Aris pastinya seperti gula yang senantiasa dikerumuni semut. Semut-semut. Nah, bagaimana Aris mencari semut yang bisa mendampingi sehingga sukses, bisa menghampiri? Itu pertanyaan pertama. Kalau kedua, ada istilah muka cinta di kalangan kita muda-mudi ngada. Bagaimana cara mengatasi atau menutupi kondisi muka cinta tersebut sehingga Aris seperti sebuah tabir misteri? Ini pertanyaan dari Bung Argen. Bung Argen. Jadi pertanyaan dari yang pertama, saya sampaikan salam hormat saya kepada Bung Argen, senior saya, dan juga orang yang terkenal dengan santun, tapi pasti. Setiap kalimatnya itu perlu kita analisa secara baik, dan itulah dengan gayanya yang tenang tapi sebenarnya misteri sebenarnya. Dan berkaitan dengan pertanyaan tadi, di balik pria yang sukses terdapat wanita hebat yang bagaimana mencari bagaimana sebagai gula mencari semut. Jadi ini sudah berkaitan dengan semacam romantika, juga soal privasi juga sebenarnya. Artinya kan sebenarnya juga tidak perlu disampaikan di sini. Tapi karena ini ditanyakan oleh senior saya, ya wajib jawab. sebagai junior harus saya jawab.
entah jawaban ini memuaskan atau tidak itu Karena- kembali kepada karena kembali ke awal tadi. Iya. Karena kembali ke awal tadi Che Guevara dia terbuka, dia tidak sembunyi-sembunyi. Siap. Dia gerilya waktu perang, tapi hal-hal seperti itu dia tidak gerilya. Jadi berbicara soal itu dari saya sendiri yang pertama memang agak susah juga ketika bagaimana saya dengan kesibukan di dunia organisasi memang kadangkala yang menjadi tantangan terberat itu sebenarnya yang ditanyakan oleh Kak Argen sendiri. Kenapa saya sampaikan menjadi tantangan? Artinya kan hanya perempuan-perempuan hebat lah yang berani bertahan untuk bersama dengan kita yang kemudian terlalu memberi diri terhadap organisasi. Ketika dia tidak nyaman dengan dunianya kita, itulah yang menjadi tantangan bagi saya untuk bagaimana kemudian meyakinkan kepada Tapi Bung Argen mencurigai Bung Aris sebagai masuk dalam kelompok muka cinta tadi kayaknya di pertanyaan tadi. Jadi pertanyaan ini memang bukan berat, tapi memang sangat amat berat juga ini untuk menanggapi pertanyaan tadi soal bagaimana tadi Bung Hans? Tentang muka cinta, bagaimana menutupi muka cinta itu sehingga tetap jadi misteri. Ini juga saya sendiri juga untuk memberikan jawaban ya Ini teramat berat ya. Jadi sangat berat. ya? Pertanyaan Kalau itu ini. suruh Bung Argen baca tulisan terbarunya Bung Renar Elmeo, kapan nikah? Dapat jawaban tuh di situ. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah bertanya. Paling terakhir sebelum kita tutup, menurut analisis yang dibikin oleh Yondu. Pak Elvis Story tadi, Yondu, dia bilang 60% PMKRI itu kemudian terjun dalam politik. Bung Aris, selanjutnya mau masuk yang 60% atau yang sisa? 40%. 40%. Kalau untuk pribadi saya dengan pertanyaan yang ada itu yang pertama sebagai orang muda yang memiliki semangat juang yang tinggi, tentunya keinginan untuk menjadi bagian dari 60% itu ada. Tetapi itu kan kembali lagi kepada seleksi alam ke depan. Nanti kan ada tahapan-tahapan yang harus kita lewat. Tetapi yang paling penting itu saya berpikir soal bagaimana kita mengurus dan mematangkan ekonomi. Karena seperti yang sering kita dengar bahwa tidak semua anak seminari kan menjadi pastor. Mungkin itu saja. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Seperti itu. Oke. Terima kasih telah menyaksikan tayangan kedua Lotomapi Channel, Lokotomatapi. Saksikan terus setiap hari Sabtu sore. Sekaligus Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. terima kasih juga untuk Bung Aris untuk kesediaannya. Kita kembali gunakan masker sebagai penutup. Sekaligus kita mengajak masyarakat untuk seperti lagu Prokes. Prokes dari Lagu Silat Prokes yang menjadi opening Mr. X. Mr. X opening dan closing Lotomapi tiap Channel. tayangan Lotomapi. Selanjutnya kita kembali gunakan masker. Terima kasih, salam Lotomapi. Nego corona mate zale uma ma e tolo la ama ere orasima pa che nego masker ma e delle protes o ma de zode po nego prokes ele mena zai ana kie kai subu pa che masker ano ana sezuze ta fe vakan ya moe ana pake ngeno dina kofi ngodo delerie rai